Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatul Umah. Saya dari kelas 4 PMTD. Saya berNIM-kan 126-264-211-064. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan mapel yang benar. Dan sebelum saya ke tugas utama saya akan mengevaluasi atau melihat kembali bagaimana materi-materi yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya. Yakni ada pendefinisian fungsi dalam mapel. Bagaimana sih kita mendefinisikan sebuah fungsi itu di dalam mapel? Karena mapel adalah aplikasi yang tidak mudah untuk dipakai. Jika kita sudah mengerti bagaimana caranya, insya Allah kita bisa akan memakainya. Oke, yang pertama, pendefinisian fungsi tersebut di mapel ya. Di sini saya mempunyai contoh fungsi fx sama dengan 3x ditambah 4. Lalu bagaimana cara menuliskan itu di mapel? Nah, ini caranya itu mudah saja. Ini dengan cara menuliskan nama fungsi titik 2 sama dengan variabel lalu tanda panah operasi. Yuk, langsung saja kita ke contohnya. Saya mempunyai contoh fx 3x ditambah 4. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini sudah ada expression, di sebelah kiri ini sudah ada expression, di mana dapat membantu kita tanpa harus lama-lama mengetik satu persatu apa yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini membutuhkan untuk menuliskan fungsi, maka saya akan memilihkan fungsi. Nah, tadi fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 4. Yang pertama, kita tuliskan x-nya dahulu. Jangan lupa dikurung. Lalu y-nya digantikan dengan operasinya. Operasinya tadi 3x ditambah tambah 4, maka kita enter. Dan ini perlu diingat, jika kita sudah di enter atau kita ingin melihat jawaban kita, jika jawabannya bertandakan merah, berarti itu salah memasukkan, menginput nilai atau huruf yang ingin kita masukkan di mapel tersebut. Mari kita enter bersama. Oke, berarti jawaban kita benar karena berwarnakan biru, seperti itu. Lalu yang kedua, yakni ada evaluasi fungsi dalam mapel. Nah, mapel juga dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi bahasanya. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh bagaimana mengevaluasi fungsi menggunakan mapel ini. Misalkan sudah diketahui suatu nilai fx-nya, selanjutnya dapat dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Sebagai contoh diberikan fungsi fx sama dengan x ditambah 3x min 1 dan akan dicari nilai fungsinya untuk x sama dengan 1 atau f1. Dari perhitungan manual diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 3. Langsung kita ke contoh praktiknya ya. Untuk penulisan fungsi sama seperti yang di atas, kalian bisa memilih ekspresi mana yang kalian akan gunakan. Saya akan memilih ini karena saya menggunakan fungsi seperti itu. Sini kita ganti jadi x. Contohnya adalah fungsinya fx sama dengan 2x min 3 pada x min 3 seperti itu. Lalu kita tuliskan 2x min 3. Lalu kita enter. Nah, lalu mengevaluasinya bagaimana? Kita cuma menuliskan f dalam kurung x-nya tadi berapa? Yaitu min 3. Maka hasilnya min 9. Itu benar. Nah, dalam hal evaluasi fungsi ini ada beberapa yang
tidak bisa didefinisikan. Maksudnya adalah beberapa kasus evaluasi fungsi dalam mapel dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan atau hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik saja. Sebagai gambaran diberikan contoh, mari kita langsung ke contohnya saja. Ini bahwa ini contohnya salah gitu ya. Oke, contohnya fungsi f(x). Kita tulis saja fungsi f(x). f(x), maaf, pencet. f(x) dengan operasinya yaitu sin x ditambah cos x. Lalu kita enter. Nah, jadinya seperti ini, benar. Oke, lalu kita akan menentukan nilai evaluasi fungsinya, ya ini sama seperti yang di atas tadi, yakni f2 dengan x2. Maka kita enter dengan hasil sin 2 ditambah cos 2. Nah, di bagian sini ini adalah kesalahan fungsi di mapel. Bukan kesalahan kita, namun memang tidak bisa didefinisikan secara numerik gitu. Jadi ini jawabannya disimpulkan dengan jawaban yang simbolik. Nah, di sini ini adalah tugas utama saya, yakni bagaimana cara menjelaskan simbolik ini dijadikan hasil yang numerik seperti itu. Kita berikan contoh yang sama saja, kita copy paste saja. Nah, caranya bagaimana sih untuk bisa menjadikan itu numerik? Caranya gampang saja, memiliki dua cara ya. Yang pertama ada yakni dengan menuliskan f dalam kurung 2.0. Mari kita coba f dalam kurung 2.0. Maka kita enter. Nah, jawabannya seperti ini, harusnya seperti ini ya. Ini dinamakan dengan jawaban yang numerik seperti itu. Yang tadi di atas kan masih simbol 0,49315050903 seperti itu. Nah, lalu cara yang kedua bisa menggunakan eval I, V, A, L, F dalam kurung seperti itu ya. Mari kita coba lagi, kita copy paste lagi soal yang sama ya. Kita enter. Lalu dengan menggunakan cara yang kedua, yakni kita tuliskan evolve dalam kurung f dalam kurungnya lagi kita tuliskan 2. Jangan lupa dikurung lagi ya, karena f-nya juga dikurung seperti itu. Mari kita enter apakah jawabannya sama seperti yang di atas. Yap, ternyata sama jawabannya seperti yang di atas. Jadi, untuk permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan dua cara ini. Yang pertama, yakni dengan f dalam kurung 2.0, lalu evolve f dalam kurung, lalu dalam kurung lagi 2, lalu dikurung lagi. Nah, ini jawabannya sama. Seperti itu. Lalu, yang kedua, atau bisa kita sebut yang ketiga, yakni tingkat presisi atau digit. Hasil perhitungan mapel dapat diatur. Jadi seperti 0,49315050903 ini kan menurut kita terlalu panjang. Bagaimana kita bisa memangkasnya atau mengurangi digitnya atau bisa menambahkan digitnya? Itu bisa sekali di mapel ya. Hal ini
tampak pada soal 04 dari contoh sebelumnya, yaitu hasilnya ini kita menggunakan contoh soal yang dulu nomor 4 ini F sama dengan XY cos X tambah 2 sin X tambah Y. Kita copy saja ya. Kita pindahkan di sini. Kita enter jawabannya. Maaf. Sebelum kita memberikan fungsinya dulu, kita tuliskan digitnya dahulu. Maaf, saya lupa ya di bagian tersebut. Kita tuliskan digitnya dahulu, yaitu digit. Kita mau digit berapa? Terserah. Pakai S, terus lalu titik 2 sama dengan. Nah, kita ingin berapa digit yang kita inginkan, seperti itu ya. Seumpama saja ini 7. Oke. Lalu digitnya 7 ya. Lalu kita menggunakan contoh yang contoh soal sebelumnya yang nomor 4. Ini Ctrl C, kita kontrol saja. Kita copy saja lagi, lalu enter. Lalu kita akan mencari F-nya. F-nya 2.3,1. Kita biar tidak usah lama-lama, kita copy paste saja. Kita enter. Nah, seharusnya ini tuh digitnya itu sampai berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan saya menginginkan digitnya hanya 7 saja, maka yang muncul digitnya juga hanya 7 saja. Sebenarnya ada 10 digit, namun yang muncul hanya 7 digit saja karena saya menginginkan 7. Lalu kita bisa coba lagi. Semua kita menginginkan 3 digit. Kita menginginkan 3 digit. Oke, 3 ya. Kita atur ulang lagi. Lalu ini enter. Jangan lupa di enter lagi. Maka yang muncul adalah 3 digit juga. Seperti itu. Untuk yang terakhir, ya ini tugas terakhir dari Ibu Dewi adalah saya disuruh membuat 5 soal dan mempraktikkan presisi digit ke dalam mapel. Ya. Oke, untuk cara pertama yaitu jangan lupa kita tuliskan dahulu digitnya ya. Kita ambil 7 digit saja, enter. Oke. Lalu kita masukkan soal yang sudah saya buat sebelumnya, yakni f x ini cos x tambah sin x ditambah y, sin x ditambah y. Ini. Lalu kita tuliskan f-nya, hasilnya f dalam kurung, maaf, 2.3,1. Apakah nanti digitnya ada 7 ya? Kita lihat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, digitnya ternyata 7. Lanjut ke nomor 2. Kita tuliskan digitnya terlebih dahulu ya. Digit seperti biasa. Titik 2 sama dengan terserah ya mau berapa digit. Saya mau 3 digit. Oke. Dengan soal sebentar. Oke. Ini salah. F
Saya copy dari sini ya. Bentar. Ini saya ganti dengan sin X saja ya. Sin X. Lalu ini saya ganti dengan tan X. Oke. Tan X. Tan C, maaf, tan C ya. Oke. Lalu dengan F-nya jangan lupa buka tutup kurungnya ya. 1.0,5.0. Apakah akan keluar 3 digit? Kita lihat. 1, 2, 3, benar. Ternyata hasilnya 3 digit. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Ini saya jangan lupa pakai digit ya. Lalu 2 sama dengan saya gunakan 5, digit 5 ya. Lalu menggunakan soal ini saya ganti XY sebentar. Setnya coba saya ganti 3 kali cos 3 cos X mini ditambah tambah 2 sin X. Oke, lalu F-nya saya akan isi dengan 1.5,2. Mari kita hitung apakah ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 digit. Oke, sekarang soal nomor keempat. Saya akan menggunakan digit 7 saja ya. Lalu soalnya saya akan gunakan ini tapi ini saya ganti dengan G. F-nya saya ganti dengan G, sama saja sebenarnya, cuman hurufnya saja yang berbeda. Ini XY tetap C. Lalu ini saya ganti dengan sin X, lalu tambah cos X. Jangan lupa ini juga dipakai dengan G ya, karena kita pakai G. Nanti kalau pakai F atau H nanti jawabannya nggak sama gitu ya. Oke, kita pakai G 0.5,1.3. Apakah kita lihat apakah ada 7 digit atau tidak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata benar ada 7 digit. Ini sudah di nomor ke soal kelima. Jangan lupa kita teruskan digitnya lagi. Digit 2 sama dengan saya ambil 7 digit saja. Oke, enter. Untuk berhubungan dengan soalnya sudah saya copy paste ya. Jadi sudah saya buat. Jadi saya copy paste gini. Lalu kita enter, terus F-nya saya buat 4,0, 4.0, maaf ya, 4.0, 3.0. Oke, kita lihat apakah digitnya ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata benar 7. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung video. Apabila saya ada salah kata, ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.